Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, kami dari Yayasan BKS Marturia menyampaikan selamat Advent bagi kita semua. Mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Advent pertama ini, yaitu dari Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan yang telah menghantar kita ke tahun baru gerejawi di Minggu Advent yang pertama ini. Dan mulai minggu ini akan terlihat simbol-simbol Advent. Ada tutup altar akan menjadi violet atau ungu, ada krans Advent, ada lilin Advent, ada juga kalender Advent. Apa arti dari simbol-simbol itu? Itu menunjukkan adanya penyambutan. Mengapa? Karena ada yang ditunggu. Lalu siapa yang ditunggu itu? Saudaraku, kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali atau parusia. Dan hari itulah yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang percaya. Semua aktivitas kita di dunia ini adalah dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu. Mengapa? Karena pada saat parusia datang, pada saat Yesus datang kedua kali, semua orang yang meninggal akan bangkit, lalu akan menghadap ke penghakiman ilahi, penghakiman terakhir. Di saat itulah Tuhan Yesus akan menjatuhkan hukuman bagi seluruh manusia. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan setia mengikutinya akan diangkatnya memasuki sorganya, menerima hidup kekal.
Tetapi mereka yang tidak mau percaya, orang-orang jahat, mereka akan menerima hukuman kekal, kematian kekal di neraka. Dan sebenarnya saudaraku, itulah tugas setiap orang percaya di dunia ini, yaitu harus tetap waspada. Harus tetap benar-benar mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang waktunya kita tidak tahu karena datangnya seperti pencuri. Karena itulah setiap orang percaya haruslah merindukannya dan selalu berseru-seru, Maranatha, datanglah ya Tuhan. Dan karena itulah saudaraku, minggu Advent menjadi permulaan tahun gerejawi. Dan bila kita beribadah setiap hari, itu adalah cara kita untuk tetap waspada menyambut kedatangan Tuhan Yesus itu. Dan untuk itu saudaraku, mari kita membuang semua pemahaman yang salah tentang Advent. Karena banyak orang memahami Advent itu hanyalah minggu-minggu persiapan untuk merayakan pesta Natal. Benar, itu benar sekali. Advent itu adalah waktu mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus, tetapi bukan lagi untuk kelahirannya di Bethlehem, karena peristiwa itu sudah berlalu 2000 tahun yang lalu dan tidak akan terulang lagi. Tetapi Advent mengingatkan kita bahwa Yesus Allah yang sudah datang sebagai manusia di 2000 tahun yang lalu di Bethlehem, dia sudah mati tetapi bangkit kembali untuk menyelamatkan kita dan sudah naik ke sorga dan akan datang lagi untuk menghakimi dunia dan menghakimi kita. Advent mengingatkan kita, dia pasti datang menghakimi kita. Untuk itulah kita harus benar-benar waspada, harus benar-benar mempersiapkan diri dengan baik. Itulah gunanya minggu Advent, mengingatkan kita untuk membangun tekad kita kembali untuk mempersiapkan diri setiap saat menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman hari ini memberitahu kita bahwa sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali itu akan ada tanda-tanda zaman. Pertama ialah gejala alam. Di ayat 25 dikatakan bahwa bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Bila kita membaca ayat paralelnya di Lukas 21 ayat 25 dikatakan akan terjadi bencana alam. Itu yang pertama. Dan yang kedua akan ada gejala sosiologis, di mana akan muncul kejahatan dan dosa yang amat sangat. Akan terjadi perang antar bangsa, manusia akan saling mematikan. Dan yang ketiga dikatakan akan muncul gejala kejiwaan, yang di Lukas 21 ayat 26 dikatakan orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Dan karena itulah kita diingatkan, bila semua gejala itu sudah muncul, maka waspadalah, hari Tuhan sudah dekat. Namun ingat, belum itu. Saudara-saudaraku, di waktu belakangan ini kita melihat bahwa dunia kita sangat tidak baik-baik saja. Bahkan kita sudah mengalami begitu menyakitkannya pandemi COVID yang lalu, yang membawa penderitaan yang sangat amat, yang belum pernah terjadi. Kita juga sudah melihat kejahatan dan perang yang luar biasa di beberapa belahan dunia, terutama belakangan ini. Pertanyaannya, apakah dengan keadaan itu kita sudah semakin waspada menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Di 1 Korintus 7 ayat 29 dikatakan,
waktunya sudah dekat, hanya sedikit waktu lagi. Dan sekarang yang terpenting adalah, apakah yang harus kita lakukan supaya kita semakin waspada? Yang pertama, kita harus mengingat bahwa akhir zaman itu, hari penghakiman itu pasti ada. Pasti ada akhir dari segala-galanya. Dan ada dua peristiwa yang bisa mengakhiri hidup kita. Pertama adalah hari kematian kita. Bila kita sudah meninggal, maka tidak akan ada lagi perubahan. Kita tidak bisa bertobat. Dan ingat saudaraku, yang paling tidak kita ketahui dalam hidup ini adalah kapan kita meninggal, bukan? Karena itulah selagi kita masih diberi hidup, waspadalah, bertobatlah. Dan yang kedua yang akan mengakhiri hidup kita adalah parusia, kedatangan Yesus kedua kali. Itulah akhir zaman, hari kiamat. Dan itu juga kapan waktunya tidak ada yang tahu kecuali Allah Bapa sendiri. Karena itulah yang harus kita lakukan, yang harus kita ingat adalah semuanya yang ada di dunia ini akan berakhir, ayat 31. Lalu yang perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, setelah semuanya berakhir, maka kita kemana? Sesudah kita mati, kita kemana? Tudiaho dung mateho. Ini yang perlu kita renungkan saudaraku. Agar kita jangan asik, unang lalap kita. Jangan ada yang merasa seolah-olah dunia ini akan terus berada. Seolah-olah kita ini hidup terus. Hati-hatilah saudaraku. Ingat perumpamaan Tuhan Yesus di Lukas 12 ayat 16 hingga ayat 21 tentang orang kaya yang booming hasil usahanya, lalu dia membuat hartanya itu menjadi Tuhannya. Tetapi pada malam harinya Tuhan datang dan berkata kepada dia, "Hai orang bodoh, malam ini aku akan mengambil nyawamu. Lalu kemanakah semua yang kau kumpulkan itu?" Ternyata saudaraku, hartanya yang banyak itu tidak bisa menambah nyawanya, umurnya sedetik pun. Semuanya akan berlalu, semuanya akan ditinggalkan. Karena itulah nyanyian buku Ende HKBP mengingatkan kita, "Tudiaho dung mateho." Kemana kau setelah meninggal? Lalu yang kedua saudaraku, di Lukas 12 ayat 21, ayat paralel dari Nats ini, kita diajak agar selama kita hidup, mari perkayalah dirimu dengan segala kebaikan, dengan segala perbuatan baik sebagai buah iman kita. Kekayaan seorang Kristen tidak diukur dari berapa banyak yang dia kumpulkan, tetapi diukur dari seberapa banyak yang dia berikan kepada orang yang berkekurangan. Karena salah satu tolak ukur di hari penghakiman dari Tuhan adalah seberapa peduli kita terhadap orang-orang yang berkekurangan. Di sana Tuhan akan mengatakan, "Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan." Lalu dikatakan, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Karena itu kita diingatkan selama kita masih hidup, mari perkayalah dirimu dengan kebaikan, terutama terhadap orang-orang kecil. Dan yang berikut saudaraku yang harus kita lakukan adalah tetap waspada dengan selalu dekat dengan Tuhan. Melalui ibadah-ibadah pribadi kita, melalui meditasi kita, melalui doa-doa kita, melalui ibadah-ibadah dalam persekutuan kita, dan lain-lain. Kita harus seperti militer
yang sebelum perang mereka terus berlatih sampai bermandi darah. Alat-alatnya semuanya tetap dicek, tetap dipelihara untuk siap pakai. Mengapa? Siapa tahu tiba-tiba mereka akan disuruh memasuki medan peperangan. Mereka harus tetap dalam kondisi yang prima. Karena itulah Paulus di 1 Timotius 4 ayat 7 mengatakan, latihlah dirimu beribadah. Latih terus setiap hari. Siapa tahu Tuhan Yesus segera datang beberapa menit lagi. Maka kita sudah siap berangkat bersama-sama dengan Dia. Ingat, jangan terlena, jangan tertidur seperti kelima perempuan bodoh itu. Dan perlu kita ingat saudaraku, di ayat 31 dikatakan bahwa hanya satu yang kekal, yaitu firman Tuhan. Karena itu kita diajak, itulah miliki, itulah simpan. Karena itulah selagi kita masih hidup, waspadalah dengan semakin rajin mendengar, semakin rajin membaca, menelaah, semakin rajin memahami, terutama semakin rajin melakukan firman Tuhan. Itulah cara kita mewaspadakan diri kita. Dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Jangan menunda. Jangan tunggu sampai nanti. Jangan tunggu sampai besok. Jangan katakan belum datang, nantilah. Kalau Dia mau datang baru kita bersiap-siap. Jangan, saudaraku. Inilah kelemahan banyak orang Batak dan banyak orang Timur, yaitu jam karet. Menunggu, tunggu dulu, nantilah. Awas saudaraku, ingat, kedatangan Yesus itu sangat tiba-tiba seperti pencuri tanpa pemberitahuan. Jangan sampai kita ketinggalan seperti kelima perempuan bodoh itu. Lalu pintu ditutup karena menunda. Lalu kita kemana? Rugi benar saudaraku, kita sudah mengikut Yesus selama hidup kita. Tetapi hanya karena tunggu dulu, hanya karena nanti saja kita menjadi ditinggalkan, pintu menjadi ditutup bagi kita. Kasihan sekali orang seperti itu. Karena itu saudaraku, Tuhan Yesus pasti datang dengan tiba-tiba. Untuk itu tetaplah waspada. Dengan memperkaya dirimu dengan segala pekerjaan baik sebagai buah imanmu. Dengan semakin dekat dengan Tuhan, dekat dengan firman-Nya. Dan jangan pernah menunda. Tetapi sekaranglah bersiap. Siapa tahu beberapa menit lagi Tuhan Yesus akan datang. Selamat Advent. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ingatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar setiap hari yang Kau berikan kami gunakan untuk mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Ingatkanlah kami agar jangan tertidur oleh hal-hal duniawi ini. Tetapi biarlah setiap hari kami gunakan membangun diri agar kami layak menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berkatilah kami umat-Mu ini. Penuhilah kami dengan Roh-Mu sehingga kami bisa bekerja, berkarya, beraktivitas, serta melayani dengan penuh sukacita dan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami percaya bahwa Engkau, Gembala Agung kami, akan membawa kami setiap saat ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang untuk mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami memohon ya Tuhan, kuatkanlah hati semua hamba-hamba-Mu, agar semakin hari semakin bersemangat dan semakin berdaya untuk mengabarkan Injil-Mu. Agar semakin hari semakin bertambah jumlah orang yang menerima Tuhan Yesus dan yang diselamatkan. Bukalah pintu-pintu pengabaran Injil bagi mereka yang belum menerimanya. Bapa di sorga, Tuhan yang Maha Kuasa, lindungilah bangsa kami di saat-saat menjelang pemilu ini, terutama di masa-masa kampanye ini.
agar bangsa ini tetap penuh damai dan aman, jauh dari keributan. Lengkapilah kami dengan kuasa Roh-Mu untuk menentukan pilihan kami dalam pemilu tersebut. Dan biarlah semua peserta kontestasi ini selalu mengutamakan kesatuan bangsa ini. Terpujilah dan dimuliakanlah nama-Mu ya Allah, Bapa penguasa segala sesuatu, Allah yang maha kasih, andalan dan gunung batu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.